Terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurut kita. Mungkin ada kalanya terbaik menurut Allah kita ditipu. Karena banyak uang membuat kita bisa cilaka, ujub, ria, segala dibeli. Kamu bayar zakat, pamer terus. Ya, oleh Allah diselamatkan dengan ketipu. Jadi uangnya pas-pasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah dimanapun, kapanpun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada apapun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Mudah-mudahan selain Allah izinkan majelis ini ada, juga Allah ridhoi. Karena izin belum tentu ridho, tapi kalau ridho pasti yang terbaik. Semoga Allah yang maha membulak-balik hati menghujamkan kepada kita hati yang yakin kepada Allah. Karena sumber segala masalah adalah kurang ingat Allah. Kenapa orang kurang ingat Allah? Karena kurang yakin. Orang yang yakin kepada Allah pasti dia akan banyak sekali zikrullah. Kalau banyak zikrullah berarti dia menjadi orang yang sangat tenang karena Allah menenangkan hatinya. Kalau banyak zikrullah, fadzkuruni adzkurkum, maka dia akan diperlakukan spesial oleh Allah. Kalau kita diperlakukan spesial oleh Allah berarti solusi. Bukan tanpa masalah, tapi setiap ada masalah dibimbing oleh Allah, kita bisa menyikapinya dengan benar. Itulah rezeki yang sangat besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Saya baru lebaran sekarang kan? Ya, tidak ada kata terlambat untuk minta maaf. Maafkan saya. Sama-sama apa? Apa kabar? Alhamdulillah. Berapa lama kita tidak jumpa? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, siapa yang ingin dicintai Allah? Bukan pertanyaan ini. Maksudnya ini ada hadis. Ini saroleh bisa. Sebentar ya, izinkan saya buka dulu. Ada sahabat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Ini luar biasa. Kalau kita mengamalkan ini, Allah mencintai kita
dan manusia mencintai kita. Kalau disuruh milih salah satu, mending yang mana? Dicintai Allah atau dicintai orang? Asal tahu saja, orang itu mencintai kita karena Allah menggerakkan hatinya. Jadi jangan capek-capek ingin dicintai orang, karena kalau Allah tidak balikan hatinya, dia tidak bisa cinta. Ibu tidak usah capek-capek ingin dicintai suami. Makin ibu ingin dicintai suami, pasti ibu makin tidak bahagia, karena makin tidak ikhlas. Melakukan apa-apa sudah bukan karena Allah lagi, tapi karena suami, dan Allah tidak suka. Salah satu alarm Allah tidak suka adalah hati dibuat gelisah, tidak nyaman. Bapak juga jangan banyak gaya, biasa-biasa aja. Walaupun centil di mall, Pak, kalau dibikin enek, orang-orang lihat Bapak enek, weh. Jadi orang mah cukup weh, asal Allah suka, sudah segala-galanya, segala-galanya. Jadi coba tolong dijawab, siapa Tuhan kita? Yang menciptakan kita siapa? Yang memiliki segala-galanya siapa? Yang maha baik siapa? Yang menentukan segala sesuatu siapa? Yang tahu apa yang terbaik bagi kita siapa? Kalau Allah memberi, adakah yang bisa menolak? Kalau Allah menahan, apakah ada yang bisa memberi? Yang punya pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Sudah cukup bagi kita Allah. Allah maha dekat, Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu apa yang terbaik bagi kita, memiliki segala-galanya, menentukan segala sesuatu. Kita ngaco saja selama ini, Allah masih ngurus kita. Gimana kalau kita baik? Makanya kesibukan kita tuh sudah satu aja. Bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita? Udah cukup. Cukup. Karena kalau Allah senang kepada kita, pasti kita diberikan yang terbaik. Pas perlu kurang, pas perlu ada. Susah sombongnya. Allah memberikan yang terbaik tidak harus selalu sesuai dengan kesukaan kita. Mungkin yang terbaik kita di PHK karena pekerjaannya itu bisa jadi dosa, bisa maksiat, kita bisa menuhankan kerjaan. Mungkin ada takdir yang paling bagus kita dihina sementara. Kenapa? Karena kalau kita dipuji cenderung munafik. Jadi hari-hari kita tuh terus mikirkan bagaimana pengen dipuji aja. Mungkin ibu ada kalanya dibuat borontok oleh Allah. Karena centil, ya ngaca wae. Sekali ngaca 1 jam, sholat 5 menit, ngaca khusyuk. Sholat khusyuk. Allah tahu semua yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita perbuat. Gak bisa sembunyi. Makanya kalau Allah suka kepada hambanya, jangan diukur kaya, terkenal, kemudian populer, casing. Penjahat juga dikasih popularitas. Nah, ini salah satu amal. Mau tahu? Alhamdulillah.
Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Beliau menjawab, ijhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, terhadap dunia ini, niscaya Allah mencintaimu. Wajhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kita. Zuhud terhadap apa yang di tangan orang, orang mencintai kita. Satu-satu ya. Apa sih zuhud? Ulama memberikan beberapa pendapat. Satu, ada yang mengatakan zuhud, zuhud itu amalan hati, bukan amalan casing. Jadi sederhana itu tidak identik zuhud. Kaya juga tidak berarti tidak zuhud. Berpakaian sederhana, serba sederhana, padahal dia mampu, belum tentu zuhud juga. Kalau niat sederhananya ingin dikagumi orang supaya dianggap zuhud. Nah, yang zuhud asli, dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di genggamannya. Jadi misal kita punya uang tabungan banyak, hati orang zuhud lebih yakin apa yang ada di genggaman Allah daripada apa yang di genggamannya. Jadi orang zuhud mah kaya miskin sama saja, karena yang menjamin dirinya bukan kekayaan, tapi kekayaan Allah semata. Jelas? Kalau belum jelas juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Udah ketinggalan jelasnya juga. Jelas. Ibu punya aset, punya rumah, tetap aja keyakinan kita, saya itu bahagia, selamat, mulia tuh bukan karena apa yang ada pada tangan saya, tapi dengan apa yang ada dalam kekuasaan Allah. Emang punya mobil bagus langsung bahagia? Oh, tidak. Nah, orang yang kurang zuhud merasa ini mobil lah yang membuat dia mulia, mobil lah yang membuat dia bahagia, mobil lah yang membuat dia dihormati. Orang zuhud tidak, mau pakai mobil paling mahal, mobil sedang, mobil sederhana, sama aja. Dia yakin bahwa saya bahagia tuh kalau Allah yang membahagiakan, saya mulia kalau Allah yang memuliakan. Tuh, di antaranya begitu. Jadi dia enggak berat, naik mobil bagus ya enggak apa-apa. Ini semua titipan Allah. Suatu saat usahanya bangkrut, mobilnya dijual, dan dapat yang sederhana, ya enggak apa-apa, sama saja. Tidak berat. Rasulullah naik unta bagus, naik kuda bagus, naik keledai, sama saja. Karena merasa jaminan itu bukan dari kendaraan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Orang zuhud mah nggak takut tua, nggak takut keriput, nggak takut ubanan. Karena yang membuat ibu bahagia itu bukan rambut hitam, bukan manteng, wajah kayak pantat bayi, enggak, maaf ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya cabi, mengkilat, apa namanya, glossy, oh glowing. Hai, glossy itu apa? Oh, handphone. Glowing, glowing. Hati-hati, Bu, tong hayang glowing ting. Nanti orang pada ngaca di wajah ibu. Biasa aja. Jadi tua dinikmati, makin keriput dinikmati. Kenapa? Ada kemuliaan mah di sisi Allah, bukan wajah. Mustahil kita akan muda terus, nggak bisa. Giliran dong dengan yang lain. Ya, kalau ibu sama dengan cucu ketukar nantinya.
Enggak berat. Punya jabatan apapun, udah gitu pensiun, udah gitu biasa-biasa, enggak ada beratnya. Orang zuhud tahu bahwa jabatan itu bukan tanda kemuliaan, itu cuma ujian berat. Jadi tidak ada post power syndrome, suami pensiun, enggak ada masalah. Ya, orang-orang pada ngejauh, nggak kayak dulu, oh bersyukur. Kan orang dekat ke kita belum tentu karena menyukai kita. Kalau masih punya dunia, orang dekat ke kita karena pengen dunianya tuh. Nanti kalau dunia sudah tidak di tangan kita, itu teman-teman asli. Kalau bapak ibu punya jabatan, apalagi kalau misalkan jadi tentara, polisi atau apa yang hormat, itu dihormat rame-rame itu bukan tanda terhormat, tapi ya kerjaannya memang menghormat, digaji. Jadi kalau itu ya biasa weh. Dan mereka begitu udah kerjaannya, dan sampai nggak dilihat lagi siapa yang dihormatnya. Ya kita yang GR, apalagi ibu istri komandan, nggak usah centil, biasa weh. Daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, benar. Maaf ya, saya anak tentara, biasa-biasa weh. Ibu kok ibu kelihatannya biasanya ada yang jadi komandan suami saya, dan itu juga sebentar ya. Atasan suami saya sekarang sudah pada pensiun, biasa weh. Makanya orang-orang yang zuhud itu enggak riweuh dengan dunia tuh. Tidak hiruk pikuk. Gimana supaya kita terhindar dari kecintaan ke dunia? Jangan kagum. Biasa-biasa weh. Lihat mobil bagus, senang, nggak apa-apa senang, tapi ya tidak usah kagum. Tidak usah pengen kalau nggak kebeli, ya. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya sih makin nyiksa. Iya bu, coba ibu punya tas mahal, mendung teh, stres, alas ya. Pas gerimis, kalau tas murah mah cep ke sini, tas mahal mah terbalik begitu. Lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala. Cerita sedikit ya. Suatu saat dulu sebelum sepeda ini booming, sebelum COVID, ada yang ngasih sepeda, orangnya baik, dermawan. Saya kasih sepeda ya, keren loh. Pas dilihat, nah sepeda mini, masa aki-aki naik sepeda mini? Saya tidak tahu itu sepeda apa. Tapi demi membahagiakan, oh nuhun Kang, sepeda mini, gak ngerti betul. Nah sepeda mini, ya udahlah, pakai biasa saja, rantang, kelinting, asa aneh bentuknya. Itu teh sepeda keren, keren gimana? Atau baca di pas dibuka, aduh, ternyata sepeda Brongos, saya tidak boleh nyebut merek ya. Wah, ini sepeda mahal. Pas lihat harganya, aduh gebeg teh, ini seharga mobil. Beda itu naik sepeda teh. Jadi asa gimana, asa lebih tegak. Aduh, sampai ke masjid stres, parkir repot. Alah, kumaha ya, bisa dicuri, rantai kecil digunting, gede malu bawa rantai gede, maunya dilipat satu safway kalau bisa dalam sholat ya. Yang tadinya malam-malam atau pagi-pagi sepedahan sepi, tenang. Sekarang galau, takut dibegal. Akhirnya pinjam sepeda Khodimat yang paling aman ya. Udah maling juga, pasti kapok maling itu.
Hati-hati ya Bu, Pak. Capek-capek nyicil 36 bulan lagi. Sepanjang hari jadi ujung. Ria. Ibu tas teh meni bagus, alhamdulillah. Eta teh ori atau KW? Sia tong ngahina, jadi ngah. Kan ori dan KW itu tergantung wajah ya. Ayo wajah kita wajah KW, maaf ya bukan ini. Yang punten ya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf ini ya. Orang kalau nggak yakin ya, walaupun kita beli yang asli nggak dipercaya. Tapi kalau ada yang biasa-biasa dia wajahnya pokoknya KW juga dianggap ori. Udahlah, biasa lah. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Nggak usah capek-capek ingin keren, benar? Ini serius Bu, jangan nyiksa diri ya. Sampai suami nanti jadi pontang-panting cari uang yang tidak halal. Kenapa? Karena cinta dunia. Kenapa kok kita pengen? Karena kagum. Seakan-akan kalau punya itu bekal keren, bekal hebat, bekal dihormati, itu yang bikin masalah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu meninggalkan apa yang tidak manfaat untuk bekal akhirat. Ia punya ini manfaat tidak tinggalkan we. Mau apa? Punya barang-barang tidak ada manfaat di akhirat nanti malah ngejengkang. Nanti pulang ke rumah lihat, ya kenapa panci segini banyaknya? Sedekahkan sebagian, tapi ini agak dekok. Dekok tuh buat kita, buat pengantin baru yang tidak punya panci, itu panci idaman hadisnya. Ya kan, ya kan? Coba buat pengantin baru yang tidak punya panci mah mau copot, mau nggak ada telinganya, mau mehong bawahnya, tetap idaman. Ayo, jangan kagum dengan yang wah itu segala hebat. Dan jangan meremehkan juga. Mobil bagus tuh juhud. Iri kamu ya, udah nggak punya. Jangan lihat mobil bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan ahli syukur. Jangan meremehkan, tapi juga jangan kagum. Lihat pangkat jabatan biasa saja. Jangan, wah ini jabatannya ini, misalnya saya nggak boleh nyebut asli ya. Oh ini gubenyut misalkan ya. Ini bupeto. Alah susah ngomongnya nih. Ya kita senang ada gubernur, kita hargai. Tapi jangan merasa jabatan itu membuat seseorang jadi hebat. Juga kalau punya saudara punya jabatan, pangkat, nggak lama dan belum tentu selamat. Ya kan? Udah keburu kita bangga, ini saudara saya jadi dirjen, ditangkap, jadi malu ya. Biasa-biasa we. Sama ketua RT, ketua RW, kecamat, bupati, gubernur, menteri, presiden, sami hamba Allah yang lagi diuji dikasih casing. Jangan meremehkan, tapi juga jangan kagum. Yang dikagumi oleh kita adalah yang dikagumi oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah itu. Ini jenderal, soleh, tawadu. Nah kekaguman kita bukan pada jenderalnya, pada kesolehannya. Setuju? Lihat artis terkenal, biasa weh, ya. Wah ini punya follower banyak. Nggak usah kagum, biasa saja. Mau juta-juta juga ada yang menilai Allah. Wah itu penghasilannya besar. Siapa tuh yang punya Tesla teh? Telon apa? Elon Musk.
Wah, paling kaya di dunia cuman hamba Allah sama dengan kita, hanya lagi diuji dengan dikasih saja begitu. Tetap makan sedikit. Apa kalau kaya sekali makan 5 karung? Enggak bisa. Apa kalau kaya sekali pakai baju 2 losin sampai ngayepek? Tidak bisa. Pakai sepatu diuntui-untui begitu? Enggak bisa. Sekali naik motor 5 ngadapang di atas? Tidak bisa. Sekali tidur ini di jendela sana, ini jendela, enggak bisa. Dunia mah hanya kesenangan yang menipu. Harus diawali dengan biasa-biasa saja lihat dunia. Kalau sudah kagum pengen. Kalau sudah pengen diperbudak, jatuh nanti. Kita tidak bisa dicintai Allah kalau sudah mabok kepayang kepada dunia. Bukan tidak punya, tapi tidak lengket dunia itu di hati kita. Biasa saja. Kayak mikrofon ini ada mahal nih ini, ya. Ini bagus. Ini saya suka. Ini manfaat. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Apalagi di bibir saya. Kalau ini melekat, nggak normal hidup kita, benar? Ada saatnya ini dipegang dan ada saatnya ini disimpan. Dipegang tuh pada waktu manfaat. Coba saya sholat bawa mikrofon ini, nggak bisa normal, tidur gitu ngagoler. Jadi abnormal. Demikianlah orang yang dunia itu melekat di hatinya, pasti nggak normal hidupnya. Asli loh hadirin. Dunia hanya sarana supaya dekat dengan Allah. Apakah dunia itu hina? Kalau niat dan caranya salah, maka dunia jadi hina. Tapi kalau niat dan caranya benar, dunia itu baik. Nah, ini tempat tinggal kita sekarang. Makanya jangan mencela dunia, memaki-maki. Bukan di sana yang harus kita lakukan. Ada yang nanya ke seorang ustadz, "Ustadz, kenapa ustadz bisnis? Punya rezeki cukup, 1, supaya tidak minta-minta ke siapa-siapa." Kata orang tersebut, ustadz tersebut, "Saya jaga izzah saya, supaya tidak minta-minta, tidak berharap dari makhluk. Kalau bisa saya jadi penyumbang terbesar, supaya bisa jadi contoh." Kenapa kerja keras? Karena kerja adalah ibadah. Dan mudah-mudahan jadi contoh bagi yang lain. Kenapa? Kok punya rumah banyak, ditempati oleh yang Baitul Quran, orang yang ngapalin Quran, dipakai untuk jompo. Kan itu lebih baik daripada kita tidak punya, betul? Dan kalau yang ada takdirnya pasti ketemu dengan rezekinya. Tidak akan semuanya kaya. Kalau semuanya kaya, kacau ya. Kok kacau sih? Coba saja bayangkan, sebandung saja uangnya 20 miliar per orang. Tukang sayur ada tidak? Bi, itu dagang, tong loba omong bu. Tante, kami mau bikin perkebunan organik. So, ke tukang beca, "Mang, naon siap mang?" "Om, saya mau bikin beca internasional." Coba anak ke sekolah, "Bu guru, diam kamu. Ibu bikin kampus sendiri." Gitu. Benar kan, Bu? Sampah di mana-mana. "Pak, kenapa mau nggak ngambil sampah?" "Sabaraha gajihna 20 miliar ya." Dan anak-anak juga bisa agak ngelunjak, Bu. "Nah, ini nih dibekelin oleh ibu 100.000,
20 miliar Bu. Jadi nggak usah ngebayangkan semua kaya, semua soleh aja itu yang bagus, tapi itu juga nggak terjadi. Lanjut. Udah, kalau nggak kagum biasa, dan jangan juga meremehkan, ya biasa saja. Oh, Pak ini sekarang sedang diuji oleh Allah, dikasih casing menteri, ya udah, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sing soleh. Udah biasa weh. Kalau ke rumah nggak usah, waduh ya kalau ke rumah jamu dengan baik, tapi tidak usah seakan-akan gimana. Oh ini lagi ditakdirkan jadi artis ngetop, ya sudah biasa weh. Kalau ngetopnya dalam kebaikan, alhamdulillah. Tapi ngetopnya dalam kemaksiatan, ya nggak usah bangga sama sekali. 2. Idhad fima indan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadirin, kalau kita banyak minta ke Allah, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Ini hadisnya seperti ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah niscaya akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Nah, ini orang yang ihsan kalau udah begini ya. Idza sa'alta fas'alillah, jikalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta tolong, wasta'in billah, mintalah tolong hanya kepada Allah, karena hanya Allah. Dan sekiranya bergabung jin dan manusia, ya, ketahuilah wa'lam, ketahuilah seandainya jin manusia akan memberikan manfaat kepada kita, tidak akan datang itu manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Dan jikalau jin manusia gabung akan memberikan mudarat kepada kita, nggak kejadian itu mudarat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan harus kita jalani. Makanya jangan ngarap-ngarap dari orang, ngarap-ngarap dari Allah penguasa takdir. Kalau semua sudah tertulis, mau ngapain kita ikhtiar? Kita ikhtiar supaya mendapatkan takdir terbaik kita. Semua tertulis. Kalau kamu pelit, ini takdirnya. Kalau kamu takwa, ini takdirnya. Kalau kamu syukur, takdirnya ditambah nikmat oleh Allah. Kalau kamu milih kufur, takdirnya azab akan pedih. Semua tertulis. Ada yang tidak bisa milih, kayak ibu jadi ibu-ibu, nggak milih kan? Enggak. Saya juga nggak mesen jadi lelaki. Saya nggak pesan lahir dari ibu bapak saya, ya. Saya juga nggak pesan jadi orang Indonesia dengan wajah seperti ini, nggak pesan. Ini tinggal ridho kalau yang tidak bisa diubah. Tapi ini takdir, punten ya, takdir jadi kiai juga saya juga nggak ngerti ya. Boro-boro yang lain, saya aja yang ngejalanin kok jadi begini. Kok ada pesantren? Udah tertulis di Lauh Mahfud. Tinggal jadi kiai bener atau kiai error itu. Kiai yang ngajak mencintai Allah atau kiai yang ngajak pecinta dunia. Sudah ada catatannya. Walaupun daun jatuh sudah tertulis di Lauh Mahfud. Masa saya segede gini nggak ada tulisannya ya? Makanya kita belajar agama, kita amalkan supaya kita bergerak ke takdir yang Allah sukai. Di antaranya ini, jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Kalau kita nggak ngarap-ngarap dari makhluk, orang itu suka. Bukan orang itu suka, Allah membalikan hatinya jadi suka ke kita. Karena kita nggak bisa ngebulak balik hati siapapun.
Kalau kita minta ke Allah, Allah suka. Makin sering minta, makin suka. Karena doa itu zikrullah. Dan la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Diubahnya tuh dari satu takdir ke takdir lain. Tidak pernah keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Tapi kalau kita minta-minta ke orang, orang tuh enek sama kita. Nah, Bu, Ibu, Bu, saya nyesel barusan agak keras. Maafkan ya Bu ya. Maafkan enggak? Alhamdulillah. Tuh galak amat ya. Padahal Ibu lebih galak dari saya. Enggak apa-apa Bu ya. Jangan minta ke makhluk kecuali minta dulu ke pemilik makhluk. Jadi kalau ibu mau minta ke suami, maksud minta ini luas ya. Atau suami mau minta sesuatu ke istri, lapor dulu kepada pemilik istri. Siapa? Allah. Ibu mau minta sesuatu ke suami, misalkan belanjaan sudah habis. Ya Allah, Engkau sudah tahu belanjaan habis. Semoga Engkau titipkan ke suami. Pak, kalau sudah ada rezekinya, kita sudah tidak ada beras. Belum ada Bu. Iya, ada di sisi Allah, tapi kita harus lebih ikhtiar Pak. Mungkin kita kurang tobat. Tenang. Kalaupun harus pinjam ke tetangga, ke teman, ke saudara, mulut bicara, hati ke Allah. Ya Allah, bayaran anak sudah waktunya, Engkau Maha tahu. Tapi belum ada uangnya, Engkau Maha tahu. Saya niat pinjam kepada saudara saya. Engkaulah satu-satunya pemberi rezeki. Kang, maaf. Ini anak sudah telat 2 minggu, belum bayaran. Saya belum ada uang. Kalau ada uang lebih, saya berniat pinjam. Insya Allah saya akan mengembalikan, tapi belum janji kapan waktunya, karena belum kebayang bakal ada buat bayarnya. Jangan kecil hati, Kang. Allah lah yang memberi rezeki. Aduh punten, kok sama ya? Saya juga belum bayar ya anak-anak, belum bayar kontrakan. Alhamdulillah, nggak ada kecewa. Bohong, itu mobil bagus. Ini baru beli di sana, nggak boleh gitu. Kalau bergantung ke Allah, ngelamar kerja, tenang saja, lamar kerja. Tidak usah menghibah-hibah, memelas, tolonglah saya tidak punya. Jangan. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau kita makin menghibah ke manusia, kita menganggap manusia pemberi karunia. Udah bicara saja baik-baik. Normal, wajar. Karena kita yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke kita, nanti akan ada jalan kita ketemu dengan jalannya rezeki itu. Misal ya, dulu pernah diceritakan di sini ada seorang yang nangis di masjid itu karena istrinya mau melahirkan dan uangnya tidak cukup. Dia minta ke Allah. Subuh tuh, imam habis sholat subuh. Ini kisah nyata, hanya saya lupa berapa jumlahnya dan bukan di Indonesia. Kenapa bapak menangis? Ya istri saya mau melahirkan hari ini, mungkin nanti oleh besok, tapi saya belum cukup uang, saya sedang minta ke Allah. Berapa jumlahnya? Katakanlah ya 10 juta misal. Selesai itu, habis imam sholat tuh, tiba-tiba datang tamu. Imam, boleh saya konsultasi? Ya, saya ada niat berzakat, tapi saya ingin sekali diberikan kepada orang yang sangat perlu. Saya mau ngasih zakat 10 juta.
langsung imam nangis. Yang berzakat heran, kenapa saya mau zakat imam nangis? Kenapa imam nangis? Coba temuin itu yang sedang itikaf di sana. Ayo, akhirnya temui. Coba ceritakan, saya sudah niat zakat. Saya berharap zakat ini dipakai oleh orang yang sangat perlu. Saya mau berzakat 10 juta. Lagi nangis itu. Ditanya, kenapa Bapak nangis? Karena saya dari tadi sudah doa kalau minta 10 juta, aja sekarang yang punya uang nangis ya. Jadi tiga-tiganya nangis. Betapa Allah mengatur, ini kisah nyata hadirin. Dan tidak rumit bagi Allah mengatur semua itu. Mengatur jagad saja begitu mudah. Apalagi mengatur lalu lintas rezeki yang mudah saja. Buat kita mungkin ini menakjubkan, tapi ya bagi Allah semuanya makhluk itu diurus oleh Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat semua makhluk ini meminta kepada Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus makhluk-makhluknya. Tadi surat Ar-Rahman ayat berapa? Punten. Udah mulai sekarang latih. Nggak usah pengen apa-apa. Misalkan ada ibu-ibu bawa kue 5. Aduh Bu, ini bandros tuh enak sekali. Ada 5, 5-5-nya enak. Ibu teh, pada 5-5 di imam, udah gitu. Jangan ngomong, udah alhamdulillah. Ya Allah, betapa berat ujian ini. Tiba-tiba ada lagi yang ngirim 5. Ibu udah punya bandros 5, ibu belum punya? Ya, saya mau ngasih ke yang ini. Jadi 10 bandrosnya. Tenang kita. Menizarol impisan jangan. Enggak makan bandros enggak apa-apa. Sama. Tetangga dikirim kita enggak apa-apa sama sekali. Jangan ngarep-ngarep apa-apa. Jangan suka sibuk ngontak saudara-saudara yang banyak uang karena ngarep-ngarep dikasih. Itu katanya beli handphone baru, handphone yang lama dikemanain, pengen dikasihin itu. Cicing, diam. Pakai aja handphone yang ada. Tapi handphone saya jadul, bagus. Nggak bisa segala dilihat, ya kan? Udah, jangan pengen apa yang ada di orang. Jangan ngebanding-banding dengan rumah tetangga. Beda-beda takdirnya. Jangankan sekomplek, jangankan se-RT, seibu sebapak saja. Beda-beda garis rezeki teh, ya. Udah, nggak usah ngebanding-banding. Cicing, syukuri yang ada. Enak begitu? Dengernya enak tidak? Dengernya enak tidak? Apalagi yang mengamalkan. Anteng hidup teh. Bu, nggak kepengen versi kayak gitu? Enggak Pak. Kenapa nggak pengen? Nggak kepengen? Nggak mau KPSR ku bapak kenapa? Dalah hidup mah, mending nyukurin yang ada. Beda-beda kapling takdir teh. Ingat pengajian yang lalu, tiap diantara kita tuh punya kapling takdir masing-masing. 1, 2, dalam perjalanan hidup tuh episodenya beda-beda. Tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Ini saya lihat banyak, saya tidak nyebut sesepuh ya, senior. Udah agak lama kan di dunia. Sekarang waktu dengar ceramah Dr. Asep, judulnya Sehat dan Bahagia di Usia Lansia. Saya tanya, Dok, lansia teh mulai berapa? 60, oh kebuk dari. Berarti saya lansia.
Ya 60 tahun lebih sudah saya jalanin hidup ini. Benar-benar nggak terdeteksi tuh apa yang akan terjadi tuh. Jangankan tahun ke tahun, ini pulang dari sini saja nggak tahu apa yang bakal terjadi. Benar? Alhamdulillah anak-anak sehat. Itu teh yatim piatu atau ada orang tuanya? Wah, jangan gitu. Orang tua lagi sibuk. Husnuzon saja, disimpan di rumah, siapa yang jaga, benar? Nah, intinya panitia gitu ya. Jadi latih walaupun ke suami. Suami saya pelit, sudah minta ke Allah. Aduh. Dosa bener Bu. Ibu ini bahagia, dosa. Dah, jangan. Istri lagi ngambek. Jangan marah-marah Bu. Tambah marah. Kata siapa marah-marah? Gitu. Ini bukan marah-marah Pak. Ini adalah curhat. Apa dengar nggak? Jawab dong. Pasti jawab. Kan dari tadi jawab. Tuh, selalu ada jawabannya. Pusing kan? Ini ngelapor ke Allah. Istri ciptaan siapa Pak? Milik siapa? Dalam genggaman siapa? Siapa yang ngebulak-balik hati istri? Ya, kalau istri Bapak misalkan sedang tidak stabil, sedang marah, jengkel, hormonnya lagi riweuh, ngambek di rumah, cicing, wirid, ya, pelan tapi zikir-zikir, mana buktinya? Ya Allah, titip istri ini, Engkau lah yang bisa menyabarkan, Engkau yang bisa menenangkan. Apa komat kami Pak? Lagi doa, doa apa? Ya doa supaya ibu dimuliakan dunia, amin, amin, gitu atuh, yang bagus. Dan bertengkar mah nggak menyelesaikan masalah, betul? Dan kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun, termasuk ke anak. Kalau punya anak cucu rada belum mau ibadah, bangun, sholat subuh, sholat. Lelaki yang sholat di rumah, lelaki solehah. Kata mertua tong gitu siapa nih? Jadi ngambek mertua, ada jarang ke masjid. Dah peluk anak, beli yang baik. Peluk kalau anaknya masih memungkinkan dipeluk, kecup keningnya, kecup rambutnya, sambil hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, ini anak milikmu, anak dalam genggamanmu. Ampuni saya belum jadi orang tua yang baik ya Allah, belum bisa amanah mengurus titipanmu ini. Ampuni saya ya Rabb, izinkan anak ini jadi anak soleh. Engkau yang membulak-balik hati. Peluk, bangun sayang, sudah waktunya subuh. Ayo nak. Malas. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan. Lihat nanti, kalau Allah menghendaki mah bangun dia. Dari bangun, bangun. Kamu jadi apa nanti, ha? Mau ke surga, mau ke neraka, ha? Yang benar dong jadi anak. Kata si anak, aduh teman saya nggak pernah sholat, baik-baik aja ngomongnya. Ya, ibu rajin sholat kok galak bener. Jangan-jangan sholat yang bikin galak ya. Ayo Bu,
Kenapa kita jengkel? Ngandelin diri, tidak ngandelin Allah. Nah, Allah dulu, Allah melihat. Dengar. Wa idza sa'alaka ibadi itu Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 186. Pernah dibahas di sini. Kita simak ya. Wa idza sa'alaka ibadi. Al-Baqarah 186. Enggak ada? Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan perintah kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Terima kasih, jazakallah. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, jawablah, aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku. Idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka patuh saja. Apa yang Allah suruh patuh. Falyu'minu bi, dan yakin kepada Allah agar kalian senantiasa dalam kebenaran. Udah tenang, patuh ke Allah, belajar, amalkan lillahi ta'ala, dan yakin nggak akan kemana-mana takdir itu, nggak akan kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu, nggak bisa dihalangin, nggak bisa dicegah, nggak bisa ditolak. Dan apa yang tidak Allah kehendaki untuk kita tidak pernah kejadian. Makanya orang yang paling menderita tuh orang yang sangat menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam rencana Allah buat dia. Makanya nanti kalau pemilihan presiden, misalkan Bapak jadi capres ya, saya boro-boro jadi capres, istri saya juga nggak milih saya gitu. Biasa-biasa sajalah ya, lihat dunia itu biasa lah, kalau jangan biasalah, cuman wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Kemuliaan asli bukan dari casing, tapi dari isi dan amal. Terima kasih ibu bapak sekalian. Masya Allah. Siapa yang mau ikut ke Australia? Siapa yang mau ikut ke Mekah? Alhamdulillah, amin. Tas saya dah cuman segitu-gitu. Terus gimana? Kan jangan berharap dari makhluk. Oh iya, alhamdulillah. Tadi pagi cerita kemarin kan, alhamdulillah kita Allah takdirkan ya, sudah tertulis di Lauh Mahfud. Ada Masjid Al-Latif Darut Tauhid di Perth, ada Baitul Quran, ada 110 santri di sana, 50 hari kemarin di sana. Pas mau pulang pagi-pagi, ada temen yang bikin video tausiah. Bagus hasilnya tuh. Kenapa? Karena direkamnya pakai iPhone terbaru. Oh, nggak boleh nyebut merek. Terbaru ya. Bagus sekali itu. Lebih bagus dari aslinya. Pas selesai,
Bagus ini tayangan semenitan, mungkin nanti akan ditayangkan di medsos ya. Sampai selesai jam 9-an, kata teman tuh, ayo kita ke toko. Apa yang terjadi? Itu HP-nya HP orang lain. Apa yang terjadi? Alhamdulillah ada seorang hamba Allah memberikan HP itu, dibelikan yang baru. Ya Allah, ini silakan pakai untuk dakwah. Ini kan mahal. Ya nggak apa-apa, dipakai dakwah kan saya beruntung. Katanya begitu. Jadi sekarang yang ini dikemanain ya? Udah ada yang baru. Nah kan berharap itu dia. Baru aja dibilangin gagal hadirin. Saya katanya itu jangan berharap. Itulah sebabnya saya nggak mau ngasih karena berharap. Pelit mah pelit WA katanya. Terima kasih hadirin. Suka bingung. Dulu yang ngasih ini juga tolong pakai ya supaya kami kebagian pahalanya. Sekarang ada yang ngasih lagi. Duh saya tuh bingung sekali harus bagaimana. Allah, udah kedip lihat, nggak boleh lihat ke sini hadirin. Ya terakhir ada pertanyaan kah? Ya satu, jangan banyak-banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana kita menyikapi berada di tengah-tengah orang yang begitu mencintai dunia, tapi itu di cover sama agama, tapi mereka baik dengan saya. Itu aja Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Berada di tengah-tengah orang yang mencintai dunia tapi di cover dengan agama Dan mereka begitu baik dengan saya. Bagaimana menyikapinya? baiklah, harus jadi orang baik. Kalau orang baik ke kita, kita lebih baik. Bedanya apa? Kalau pecinta dunia tidak tenang hidupnya. Kalau pecinta Allah, Allah kasih ketenangan. Pecinta dunia pasti rindu dengan ketenangan. Kalau kita ada di antara pecinta dunia, jadilah bukti orang yang cinta ke Allah, ke akhirat. Aura ketenangan kita gak akan bisa dibeli. Orang pasti rindu dengan hayyinin namanya. Istiqomah saja di sana. Halo? Iya. Ya. Istiqomah, beruntunglah kita tidak termasuk jadi pecinta dunia. Kasihan, apalagi orangnya baik ke kita. Kita harus bantu supaya orang bisa merasakan nikmatnya belajar zuhud. Jangan sebel, tapi bantu. Ingat kan kuncinya, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Jangan menghakimi, karena kita tidak tahu besok lusa rencana Allah kepada beliau-beliau itu apa. Alhamdulillah. Surat Toha ayat 44 ya. Coba dilihat. Saya tuh suka mudah lupa ya. Jadi kalau saya nanya, mudah-mudahan jadi lebih tepat. Nabi Musa dan Harun diperintahkan Allah bertemu dengan Fir'aun. Apa perintahnya? Kaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, yang tidak memaksa, yang penuh dengan kesopanan. Padahal Fir'aun ini manusia itu artinya sangat berat ya. Pecinta dunia, zolim, licik, menuhankan dirinya. Kenapa Nabi Musa diperintahkan tetap lemah lembut? Ini penting hadirin. Satu, sebagian penafsir mengatakan karena Fir'aun pernah menjadi bagian yang membesarkan Musa dari bayi sampai dewasa. Kan yang memungut bayi ketika, kan itu Fir'aun membunuh anak lelaki.
ibunya Musa menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Oleh Allah dibelokkan masuk ke istana, dipungut oleh istri Fir'aun. Lalu dia bayi menyusui, tidak mau aja, kecuali satu ada yang bisa menyusui diterima oleh bayi ini, yaitu ibunya Musa. Oleh Allah diatur, jadi tetap ketemu tuh, dibesarkanlah di istana. Ini salah satu nih pelajaran bahwa kita harus tetap baik kepada orang yang menjadi jalan. Makanya walaupun orang tua kita belum seideal yang diharapkan, kita harus tetap baik. Semoga dengan kebaikan kita Allah memperbaiki orang tua. Yang kedua, kenapa lemah lembut? Karena Fir'aun kasar. Kalau orang kasar dikasarin, menyiram bensin ke api, makin zolim. Yang ketiga, fitrah manusia itu menyukai kelembutan. Singa saja, binatang buas, diperlakukan lemah lembut. Kan sudah dengar sendiri ceramah lalu ya, dia bisa memeluk ibu-ibu tersebut karena 6 tahun lalu pernah dibelai, dipeluk, diselimuti, kasih air susu, pasti dengan kasih sayang. Dan kalau singa dikasih susu, ketemu dikunyah. Makanya sing sayang. Apalagi orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidup kita, ya. Terakhir, wah bingung nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Enggak. Kalau manusia itu masuk surga itu apa udah tertulis di Lauhul Mahfuz atau karena rahmat Allah atau karena amal perbuatan kita sendiri di dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena rahmat Allah. Di mana kalau saya catatannya masuk neraka? Tahu dari mana? Urusan takdir mah urusan Allah. Urusan kita ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Urusan kita itu bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang manfaat. Dan itu harus pakai ilmu. Dan mintalah tolong kepada Allah. Dan janganlah kamu lemah. Itu saja. Dan ketika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah mengatakan, duh, seandainya saya nggak begini, saya pasti begini. Nggak boleh. Melainkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Gitu. Tenang ya. Kemarin kan harusnya pulang tanggal 12 dari Australia teh. Udah siap, semua udah siap. Pas dicolok hidung 2 positif ya. Gimana ini? Ya udah nggak apa-apa. Allah belum menghendaki kembali ke tanah air, sudah. Tapi ini tiket hangus, ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak hangus ya. Berarti kita harus beli tiket baru. Berarti ada rezeki mereka di tangan kita, makanya kita beli. Udah, mereka juga perlu buat biaya, buat ngegaji. Udah nggak ada masalah. Ya. Show must go on. Waktunya nyampe di sini, ya kan? Hidup jangan ribet capek. Mengalir weh. Enak tidak nih? Dah segitu. Satu lagi supaya ganjil. Gimana nih, saya stres nih. Saya pasrah ya, saya sudah bingung ini. Ya Allah, terserah yang mana aja, tergantung ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rika dari Koko. Bu Rika, boleh saya nanya? Boleh. Saya nanya. Saya dulu yang nanya.
Ibu, mau nanya. enggak, saya dulu yang nanya. Oh, nanya dulu. Oh, enggak. Ibu Rika sudah pernah ke sini sebelumnya? Pernah. Sering. Sering. Ya. Alhamdulillah. Boleh sekarang saya? Belum, saya belum. Apalagi? Kenapa Ibu ke sini? Ya, karena panggilan Allah. Wow, soleha, susah. Ya sok atau ayeuna bagian Ibu Nuna Rosa. Selesai kalau sudah ke sana. Mau digimanain lagi hadirin? Boleh sekarang? Boleh. Bismillah. Gini saya mau nanya. Misalnya ada seseorang minta pertolongan sama saya. Oke lah, saya tolong. Nah, setelah saya tolong, terus perlakuan dia itu tidak mengenakan hati saya. Kadang-kadang ya akhirnya jadi cuek lah. Nah, tapi saya ridho sih, ridho gak apa-apa ya. Nah, terusin Saya jawabnya apa? masih tanya, masih ada. Nah, terus ya ikhlas lah, terima. Nah, kedua kali lagi dia minta tolong lagi dengan orang yang sama itu. Nah, gimana sikap kita? Apakah harus ditolong lagi atau diabaikan? Hati kecil yang paling dalam Ibu mengatakan apa? Saya hati kecil untuk menolongnya, Ya udah itu yang benar. tapi begini Ya sok kuma Ibu. tapi kalau ada ganjalan mengecewakan gimana? Apakah harus ditolong terus? Ibu maunya apa? Makanya saya nanya ke jadi bingung sayanya. Istafti qalbak. Itu perintah Rasul, bertanyalah ke hatimu. Mintalah fatwa ke hati. Jadi berdasarkan hati ya. Hati terdalam tuh, bukan hati yang lagi enek ya. Makanya anaknya apa yang ada di lubuk hati terdalam Ibu? Pasti pengen nolong kan? Dia pasti pengen nolong. Ya udah tolong we. Terus apa? Walaupun hati kecewa nggak apa-apa. Ibu teh mau jawaban yang mana? Iya Bu. Eta teh godaannya. Tolong. Ibu untung jadi bagian orang yang dimintai tolong, Iya. bukan jadi bagian yang minta tolong. Menderita Bu, minta tolong teh malu, tertekan ya. Kenapa dia nggak enak? Supaya Ibu semakin terlatih untuk ikhlas. Kalau kita ngasih ke orang, dia sangat berterima kasih, boleh jadi kita nanti ngasih tuh karena rasa terima kasih dia. Itu tuh menyempurnakan keikhlasan Ibu. Caranya gimana? Balikin aja, Ibu mau nggak posisinya seperti dia, ya? Nah, kasihan lah orang pinjam uang, minta uang tuh, malu mereka tuh, ya. Malu, tertekan, udah jangan ditambah-tambah. Untung kita dimampukan Allah bagian nolong, ya. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pernah ini ada kiriman ya, bagus ini informasinya. Jadi ada ular disangka udah mati ular ini, tes ya. Disangka ular ini udah mati, lalu pakai jepitan di sana lagi bakar-bakar sampah. Dan ularnya udah diam, disangka sudah mati, maka dilemparkan aja ke tempat pembakaran. Ternyata pas dilempar begitu, ular teh hidup, langsung matuk tuk ke tangannya dan jatuh ke api. Yang dipatuk ini cepat-cepat ambil korek apa tuh jepitan tadi, cepat ngejepit ular itu, ditolong supaya tidak terbakar. Orang-orang nanya, kenapa kamu nolong ular yang mematuk kamu? Ular
matuk itu karena fitrahnya. Dia taunya cuman itu. Kalau ada yang bahaya dia patuk. Tidak ada niat jahat ya. Fitrah dia itu kalau terancam matuk gitu. Dan fitrah kita nolong. Jangan sampai karena dia matuk kemudian kita jadi keji. Dia matuk nggak ngerti. Oh ini dalam hadirin. Ada yang bingung kayak gimana ya teh. Ini agak dalam nih Pak. Coba-coba ngulang lah. Bagus ya. Kita jangan kehilangan kebaikan kita hanya karena orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Lakukan aja yang terbaik ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu kembali padamu, jika kamu berbuat buruk falaha, kembali juga ke kita. Udahlah kamu liatin hidup mah ya, berbuat baik we terus. Saya sudah ikhlas tapi dia nggak berterima kasih, itu ikhlas ya. Orang ikhlas nggak mikir mau berterima kasih atau tidak, mau jadi baik atau tidak, mau balas budi atau tidak. Bukan urusan kita. Urusan kita cuma satu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Kenapa ibu sabar? Kan Allah nyuruh. Dan Allah suka sama orang yang sabar. Selesai. Nggak ada embel-embel lain. Orang jadi baik, orang tahu itu mah bukan urusan kita. Enak dengernya? Dengernya aja enak. Apalagi mengamalkannya. Hatur nuhun ya. Habis ini duhur di Jasmine. Tahu Jasmine MK Medica enggak? Pernah dengar belum? Itu rumah sakit bersalin untuk wanita. Ya kan? Kami sekarang ada LGBT, lesbi, homo dan sebagainya itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Penyakit itu menular. Sayangnya ada sebagian itu kayak sebuah sekte ya. Mereka membangun karena mensosialisasikan dan ngajak orang. Itu penyakit, tidak fitrah. Karena kalau secara syariat perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki punah ini. Gak bisa, karena qadarullahnya keturunan itu justru dari yang beda jenisnya. Jadi jangan menganggap ini hak asasi manusia. Oh tidak, ini bukan hak asasi manusia, ini penyakit yang harus disembuhkan dan yang mengobarkannya harus disikapi dengan adil. Yaitu kalau salah ya mendapatkan sanksi kesalahannya. Terima kasih. Sebetulnya saya sono ini masih betah, tapi segala sesuatu harus ada akhirnya. Mari Bapak Ibu akan bersedekah sambil kita membaca Fatihah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, sambil bersedekah. Sedekah kembali kepada dirinya sendiri. Dan Allah mencintai orang yang bersedekah dengan ikhlas. Silakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini ya Allah. Wahai yang maha tahu segala-galanya, ampuni seburuk apapun akhlak kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan yang ada di hati kami, ampuni semua kemunafikan kami, ampuni segala kesombongan dan ujub diri ini, ampuni kedengkian yang ada di hati terhadap orang yang beriman. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu, kepada bapak, kepada orang tua, pada pendahulu kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Jadikan doa kami menjadi cahaya kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami orang tua yang Kau karuniai husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli sorga.
Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami bisa menapaki jalanmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zolimi ya Allah, sengaja, tidak sengaja. Dan ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau mendengarkan setiap saat, Engkau yang menjanjikan mengabulkan doa. Seburuk dan sehina apapun kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Doalah masing-masing bagi yang ingin meminta. Allah pasti mendengar. Pasti Allah mendengarkan setiap ucapan. Amin ya Allah. Yakinlah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Wahai yang maha baik, wahai yang maha penyayang, ya mujib, wahai yang maha mengabulkan, kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah, yang ikhlas, istiqomah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Allah. Jauhkan dari yang subhat, haram. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Jauhkan dari bala, fitnah, musibah, kejoliman makhlukmu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.